Kamu nanti tak tunjukkan siapa yang selalu bersama Bu Ning. Siapa yang datang? Dia adalah para malaikat. Baru lagi ya Allah, sudah dekat. Ya Allah, aku bagaimana? Jadi orang punya indera itu gampang sekali sakit, gampang sekali takut. Karena apa? Yang punya indera itu adalah salah satu jin yang tahu semua setan, semua apa. Jadi bila mana jin itu memberitahu itu loh, ada ini, ada ini, ada ini, setan yang ada di itu bermusuhan sama jin itu. Tapi yang efek adalah ke anak. Itu secara logikanya. Nah, ini tak buka, nanti sampai tahu siapa di sekeliling kita, sayang di sekeliling aku. Yang kemarin-kemarin kan ada orang cerita saya tuh punya kodam atau apa. Insya Allah saya tidak punya kodam. Saya tidak mau berurusan dengan kodam, saya tidak mau berurusan dengan jin, saya tidak mau dengan urusan dengan setan. Karena saya tidak mau sama sekali, saya tidak urusan dengan mereka. Jadi ini anak bapak insya Allah nanti tahu. Nah, cuci dulu ya. Al-Fatihah itu. Buka mata, tambah terang benderang. Ya, ini tambah terang benderang. Kamu nanti tak tunjukkan siapa yang selalu bersama Bu Ning. Ya, saya kan tidak kenal sama anaknya bapakmu. Ya, Dik ya. Bu Ning kan nggak kenal sama kamu. Dari mana juga aku tidak tanya. Namanya siapa juga aku tidak tanya kan. Yang jelas itu saya lihat punya indera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat. Assalamualaikum sahabat. Siapa yang datang? Subhanallah. Siapa yang datang? Dekatkan bro. Kata-katanya dia. Pak Bu, tolong jangan ngomong. Siapa yang datang? Dia adalah para malaikat. Iya kan? Dia pasti nangis. Yang datang adalah para malaikat. Saya tidak bohong. Jadi saya juga tidak mengada-ngada. Saya tidak punya namanya kodam. Saya tidak punya namanya jin. Saya tidak mau mengenal jin, saya tidak mau namanya kodam. Dia punya indera. Saya berani seluruh Indonesia yang punya indera silakan datang ke sini. Saya punya Bu Ning ada Rasulullah. Itu juga ya. Ada nabi-nabi. Siapa yang menyakiti Bu Ning? Dapat imbasnya. Ini tanya anaknya Bapak. Dia pasti akan sama dengan mereka. Banyak malaikat di sini. Tisu. Kenapa? Kamu tidak kuat melihatnya? Ini malah padahal ini para malaikat yang aku undang. Sekarang nggak apa-apa. Biar kamu tahu, biar semuanya tahu. Yang saya undang sekarang adalah para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kon diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Nabi. Ya seluruh nabi. Datanglah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Siapa yang ini yang datang adalah para nabi. Saya tidak bohong demi Allah. Makanya saya diutus besok harus umroh lagi
harus sama saya sujud di depannya Ka'bah, saya harus sholat di depannya Ka'bah, dan saya meminta nanti di makamnya Rasul hanya untuk satu, untuk kita semuanya, bukan untuk diri saya. Saya suruh berdoa di sana untuk agar Indonesia makmur dan tenang, agar Indonesia lepas dari bencana. Saya harus berdoa. Terus saya juga harus berdoa mendoakan pemimpin kita yang ada di Indonesia. Pemimpin kita yang ada di Indonesia mudah-mudahan sama Allah selalu dituntun agar selalu menaungi kita untuk memberi kenyamanan dan kebahagiaan kita dunia sampai akhiratnya. Karena jadi pemimpin tidak gampang dan dia punya tanggung jawab sama Allah. Kita doakan memimpin kita. Kita doakan, jadi saya mendoakan aparat negara kita, dari Polri dan TNI juga kita harus doakan. Terutama kita harus mendoakan umat Islam semuanya agar kembali lagi ke jalannya Allah dan agar kembali lagi ke Islam lagi. Saya juga tidak bisa apa-apa sebetulnya. Jadi ini saya buktikan, saya tidak kenal sama anaknya Bapak, saya tidak tahu dari mana. Pokoknya yang saya tahu dia punya indera. Jadi dia adalah punya indera, salah satu jin yang masuk kepadanya. Dia yang melihat semua. Semua apa saja, jin apa, setan apa dia tahu. Makanya dia dimusuhi sama mereka. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sudah buka mata dulu. Tenang ya. Nyaman kan? Kamu salah satu yang ketemu para nabi. Yang salah satu ketemu para malaikat. Tinggal satu, kamu harus kuat ini ya. Akan aku panggil Rasulku, Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang aku sayang dan aku cintai. Dan aku selalu mendambakan bersamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulku. Assalamualaikum. 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 Al-Fatihah kamu ya. Ibu, mari kita berdoa memohon sama Allah agar kita selalu dituntun Rasul kita ke jalannya jalan Allah yang kita harapkan. Karena dunia sudah tua, sangat tua sekali, juga sangat rapuh. Kalau kita tidak berbuat amal ibadah kita kuatkan, apa jadinya? Monggo Al-Fatihah, memohon sama Allah, mudah-mudahan kita selalu dilindunginya dari seluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Tempatkanlah mereka di surgamu ya Rasul. Biar aku yang siksa neraka bagi mereka. Ya betul orang tuaku jangan kau siksa ya Rasul. Ya Rasulullah. Ya Rasul. Assalamualaikum. Buka mata, istighfar.
Steven. Gimana? Senang kan? Insya Allah dengan ketemunya kamu nanti ibadahnya lebih tepat lagi ya. Amin. Ada 2 yang belum aku buka. Ada 2 yang belum aku buka. Nanti semuanya insya Allah tahu. Kamu kalau ngerekam, semua orang juga ikutkan ya. Semua orang diikutkan ya. Semua orang diikutkan. Dengan tujuan apa? Jadi kita seakan-akan tidak rekayasa. Dengan tujuan ini adalah untuk amal ibadah kita dan untuk seluruh umat Islam semuanya. Ini aku buka, mau aku buka. Tapi kamu harus buat. Ini aku buka bumi. Saya akan membuka bumi, bagaimana murkanya bumi di dalam bumi. Saya berani karena ada anak yang punya indera. Ini inderanya saya sangat kuat dan tajam sudah, karena saya sudah buka. Nanti selesai ini akan saya tutup kembali. Ya, karena ini jujur. Saya berani begini karena orangnya baik banget. Anak ini dalam kondisi mbaknya ini hatinya tulus dan baik. Kalau mbaknya ini tidak tulus dan baik, dia walau tak buka kayak apa tidak akan ketemu sama Rasul dan para nabi. Walaupun saya diocehkan nanti begini-begini, saya tidak peduli. Yang penting saya mengajak semuanya agar semuanya kembali ke Islamnya lagi dan meninggalkan yang namanya maksiat dan meninggalkan dan maksiat itu saja. Karena sekarang maksiat sangat merajalela. Pokoknya yang namanya suaminya orang sama istrinya orang, suaminya orang sama istrinya orang, tukar-tukaran itu sudah luar biasa. Sangat-sangat. Saya sampai ditunjukkan, itu kamu harus tahu. Kelakuannya manusia seperti itu, kamu harus bisa menolongnya. Harus dia kembali lagi ke jalannya Allah. Aku selalu ditunjukkan yang jelek-jelek setiap hari, aku sebetulnya nggak kuat. Karena saya sendiri sebetulnya juga tidak baik. Saya juga belajar. Sudah ya. Siap. Cici, kamu print di sini. Sama. Ini untuk pelajaran semua ya Pak Bu. Biar kita memimpin anak kita juga insya Allah. Yang kursi nggak ada untuk uji. Untuk uji kursi nggak ada. Ibunya agak ke belakang. Dan di kono uji Pak. Ibunya agak ke belakang. Ya, adik duduk, Dek. Duduk. Masnya yang rekam di situ. Ya. Misi Bu. Di sini bro. Misi Bu. Misi. Sampean di sana tapi kenakan semua. Bisa duduk. Duduk bisa. Nah. Kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu siap buka mata? Buka mata. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku akan buka. Ibu bapak Allah di hati ya. Jangan komen. Bumi akan aku buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ampuni aku ya Allah. Manusia, bertobat. Sudah kiamat sudah dekat. Bertobat kalian manusia. Ya Allah, Berhenti dosa aku kalian masih manusia. banyak. Ya Allah. Ya Allah, makasih dikasih petunjuk. Sebelum aku mati, ya Allah, maafin aku. Di mana letak kakimu, ya Allah? Jangan sombong kalian manusia. Ya Allah, ampuni Ingat. Uci, ya Allah. Allah mengawasi Ampuni Uci, ya Allah. Uci sedih ngomelin orang tua. Ya Allah. Ampuni Uci, ya Allah. Ya Allah. Ibu jangan pernah takut. Buat orang yang terkena santet, nanti bakal dibariskan sama Rasulullah, sama Allah di tempat surga. Bilang amin, Bu. Uang yang Ibu zakatkan Buni nanti bakal jadi pahala di sana, Bu. Sekarang
Sekarang bro, kamu jangan kemana-mana. Sekarang ini sudah hampir 10 hari atau 7 hari ada di pantai selatan. Aku nggak tahu di mana tempatnya. Ada perdepokan di sana. Aku nggak tahu namanya di mana juga. Pokoknya aku ditunjukkan di situ ada salah satu perdepokan, dia kumpul semua dukun santet. Bagaimana caranya itu dukun santet seluruhnya, tapi tidak seluruh Indonesia, tapi seluruhnya banyak banget. Itu jadi satu berjuang. Ya apa caranya merubuhkan saya dan bagaimana caranya aku lepas dari ini dan bagaimana caranya aku mati. Tidak kena aku, anak-anakku yang jadi tanggungannya. Tapi Buning tenang, Buning. Itu jujur. Rasulullah sangat besar, Buning. Makanya sampean semua, saya mati-matian berjuang untuk semuanya melawan namanya ilmu hitam. Saya benar-benar melawan ilmu hitam. Bagaimana caranya? Dia jahat sekali. Rasulullah bakal lindungin Buning. Ibu tadi kondisinya kayak begitu. Kalau tidak disantet diapakan lagi? Orang itu sudah buta semuanya. Bekerja dengan setan itu sudah biasa. Setan diperlakukan ya apa caranya untuk menyiksa kita semua. Itu sangat gampang. Padahal yang disuruh adalah arwah manusia. Saudara kita nggak tahu itu orang tua kita, atau keluarga kita, atau anak cucu kita, atau bapak, nenek kita semua. Kita tidak tahu. Mereka dipelihara oleh setan, namanya dukun. Ya apa namanya dipelihara, dia dipaksa. Ya apa caranya untuk menyakiti kita semua. Jadi kita makanya tolong selalu berdoa memohon sama Allah, sedekahlah setiap saat dengan ingat. Sedekah tidak harus banyak, sedekahlah di hati yang ikhlas. Iya, gak ikhlas gak bakal sembuh. Insya Allah namanya nanti keluarga kita yang telah meninggal dunia selalu kita doakan dan terlepas dari siksaan dukun. Jangan dikira dukun itu mengambil setan apapun bentuknya. Yang diambil dukun adalah kebanyakan adalah arwah orang meninggal dunia. Kita tidak tahu, dukun juga tidak tahu kalau itu juga bapaknya, juga ibunya, juga saudara kita. Makanya kita harus berdoa. Mudah-mudahan keluarga kita yang telah meninggal dunia, yang telah dipanggil Allah selalu diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan selalu di jalannya Allah. Gitu ya. Jadi semuanya tidak tahu. Jarang ada orang yang tahu semua itu. Jadi jangan dikira, walaupun dukun juga tidak tahu. Kalau yang dipanggil adalah arwahnya orang meninggal dunia, dia tidak tahu. Tapi taunya dia ada orang yang mati kesantet, dia datang ke sana, diambillah arwahnya orang disantet itu. Itu kelakuannya dukun. Jadi mengambil namanya setan kelasnya lebih tinggi, tidak mau kelasnya rendah. Kalau mati kelasnya rendah adalah seperti kita, insya Allah rendah. Mudah-mudahan kita lepas dari semua itu ya, lepas dari namanya siksa kubur. Walaupun kita tidak mungkin nggak kena, pasti kita kena. Tapi yang namanya yang lebih janganlah. Ingat, yang diambil dukun santet adalah ilmu yang paling tinggi. Bukan ilmu dari Allah, tapi ilmunya setan yang paling tinggi. Kenapa aku bilang ilmunya paling tinggi? Orang yang mati sifatnya jahat banget, suka membunuh orang, suka memperkosa orang, suka berzina, suka itu termasuk orang yang mati ilmunya tinggi. Yang paling ilmu yang paling tinggi kan Rasulullah, Buning. Bukan ilmu itu goblok, aku ngomong setan. Jadi itu seandainya orang jadi genderuwo yang tinggi. Jadi ibaratnya jadi kuntilanak cuat. Zaman kan belum tahu kuntilanak cuat kayak apa, genderuwo cuat kayak apa, buto yang gede. Itu yang paling keras, yang paling jahat adalah orang yang sifatnya jahat banget pada waktu di dunia. Matinya juga jadi leis mati biasa-biasa tadi pocongan, biasa itu di gua dukun nggak akan mau sama orang sing mati ketayangan biasa-biasa, nggak mau. Yang mau yang tinggi-tinggi. Begitu. Jadi monggo kita jangan lepas yang namanya doa. Doalah pada Allah untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia, yang telah Allah panggil. Mudah-mudahan mereka semua, keluarga kita diampuni dosa-dosanya sama Gusti Allah dan selalu diberikan tempat yang terindah untuk keluarga kita. Itu ya harapan kita. Makanya jenengan semua tidak tahu. Setan yang Mbak cerita tadi, itu yang cerita saya disuruh, siapa tahu juga orang tuanya atau kakaknya atau saudaranya, mbaknya sendiri yang diambil setan dukun. Jadi kita nggak tahu.
Kita nggak ada yang tahu. Karena apa kita nggak ada yang tahu? Orang yang sudah mati, maaf, saya sering sudah mulai tahu memang saya sudah dibuka oleh Allah. Orang yang sudah mati, belum mati pun rupanya sudah beda-beda. Kita hidup gini, rupanya sudah beda-beda. Ada yang manusia kepalanya ular, ada yang ular kepalanya manusia, ada itu macam-macam. Ada yang kayak binatang, ada yang macam-macam. Jadi makanya kita monggo, kita berdoa, kita jangan lepas dengan namanya ibadah agar kita dilepaskan dari semua itu. Kalau sampean tidak ada pernah tahu, kalau aku sering tahu orang itu mati sekarang, masuk ke liang kubur, dikubur itu macam-macam. Ada langsung kubur langsung menutup, yes, orang itu langsung terlempar. Ada banyak. Orang itu sudah masuk ke liang kubur, ternyata di situ batunya besar-besar, kepencet. Jadi macam-macam. Sampean kalau tahu di dalam kubur, kamu tahu di dalam, Serem. sudah cerita saja biar kita semua tahu, bukan aku yang cerita. Apa di dalam siksa kubur? Banyak batu. Terus Banyak ular. Banyak cacing. terus Kalau jangking bunyi, serem. semua hewan yang ada di dunia ini ada semua di sana. Sudah beda rupanya. Jadi lebih jahat, lebih kuat. Terus semua batu, semua angin, semua apapun yang ada di dunia ini ada di sana. Sudah beda rupanya. Jadi dia lebih kejam dan jahat dibandingkan yang ada di sini. Ingat, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak bakalan Allah akan menyiksa kita bila mana kita bertaubat. Insya Allah apa yang kita harapkan mohon sama Allah, mudah-mudahan kita selalu dilindungi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf, ini jujur saya masukkan ke YouTube untuk semuanya, biar kita kembali lagi ke Islam lagi. Gitu kan Pak. Jadi mudah-mudahan itu pengetahuan banget. Saya tidak bisa ceramah yang kayak Pak Yai atau ulama, atau saya kan tidak di bidangnya di situ. Bidang saya Allah memberikan ini cuma untuk mengobati, tapi saya dibuka untuk bagaimana caranya kita selalu bertobat. Itu saja. Jadi beban saya, maaf bukan beban, tugas saya berat banget, sangat berat. Insya Allah saya juga yang namanya capek, sampean paling nangis membayangkan aku. Saya tidak pernah berhenti untuk mengobati. Sampean merasa melihat aku tidak ada capek, insya Allah juga tidak. Allah selalu mengambil kecapeanku. Jadi aku walaupun satu pagi sampai pagi lagi, insya Allah nggak ada capek. Karena Allah memberiku ya kekuatan dari kekuatan diri aku agar aku selalu membantu orang. Jadi makanya saya selalu sama Rasul dibilangi, bila kamu ingin sembuh siapa orang yang kamu sembuhkan, ingin sembuh, mengobatilah dengan hatimu yang ikhlas karena Allah. Jangan karena uang, jangan karena tenar, jangan karena. Kalau kamu ingin tenar, kamu masukkan ke situ, ajaklah mereka beribadah, mendekatkan diri sama Allah bersama. Begitu ceritanya. Insya Allah kita selalu diridhoi oleh Allah dan selalu dituntun dengan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo, sudah cukup Pak. Saya mohon maaf, anaknya Bapak kesini berobat. Itu tadi yang teriak-teriak adalah jin itu, bukan anaknya Bapak. Makanya bila mana dia pingsan atau apa, dia sebenarnya tidak apa-apa. Yang bisa adalah jin itu karena dapat serangan dari luar. Ya. Dia tidak akan melihat ini tidak akan melihat semua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sudah. Tapi dia beda Pak. Ini akan aku tunjukkan yang namanya surga. Apa yang Allah janjikan. Adik, siap? Atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ibu Bapak insya Allah merasakan. Allah. Sampean akan merasakan kesejukan dan kenyamanan. Beda dengan ini tadi. Kalau ini tadi di tanah aku buka, sampean merasakan pengap karena hawa itu. Kalau sekarang insya Allah sejuk dan nyaman. Gimana? Senang kamu? Senang kamu? Subhanallah. Enak kan? Insya Allah Bapak Ibu merasakan sejuk dan nyaman. Karena hawanya yang namanya surga.
Makanya Wangi Bu nih. gimana? Wangi. Kamu gimana? Wah, buah ya nggak boleh lah. Ada pohonnya. Terus, Ada awannya warna putih bagus. terus, Ada rumahnya, ada kolam renangnya, ada bunga-bunga. Ada terus. orang-orang baik, ada nabi-nabi lagi senyum. Jadi iya subhanallah yang namanya di surga nyaman banget. Jadi itu yang memang dijanjikan oleh Allah bila mana kita selalu mendekatkan diri sama Allah. Makanya Bapak Ibu yang namanya kita diuji oleh Allah apapun bentuknya pasti di belakang hari kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih apa yang kita harapkan. Ya, jadi tolong jangan bersedih atau merasa berkucil hati bila mana kita selalu diuji. Selalulah alhamdulillah. Insya Allah Allah itu akan punya rencana yang lain untuk kita di belakang hari. Kebanyakan saudara kita yang lain, saya sakit sekian tahun, saya gini-gini, itu kalau memang Allah memberi itu. Ya. Sudah enak? Enak. Sekarang mau aku cerita dulu sebentar. Kamu deg-degan. Rupanya gimana? Ganteng banget, bercahaya. Gak ada di sini. Ada di sini. Bilang semua. Ada malaikat satu serem. Itu Dia malaikat. Jangan sebutin. Terus kalau kamu melihat para nabi, Subhanallah. Gak ada di sini. Laki-laki gak ada. iya. Kalau Rasul kita, Ini Bu pakai kerudungan putih bukan hijau. terus Ininya putih. kalau bisa Bapak Ibu, ini saran dari saya, setiap habis sholat ya, kita harus punya kaplingan. Rumah kita, rumah masa depan kita harus punya kaplingan, yaitu di alam kubur. Ibu yang benar-benar ibu kita adalah ibu bumi. Bukan sebagai orang tua atau siapa. Ibu yang paling ibu kita adalah ibu bumi. Tidak ada yang mau menerima siapapun kita dan berbentuk apapun kita selain bumi. Ya. Walaupun suami sampean cinta setengah mati, sampean sayang dicinta kayak nggak ada perempuan lain atau gimana pun, dia tidak begitu terlalu mencintai sampean. Yang sangat mencintai sampean adalah Allah. Jadi sampean tidak ada yang lain, jangan terlalu mencintai apa yang ada di bumi, cintalah pada Allah. Yang lainnya nomor 2, yang satu adalah Allah. Iya, aku nggak punya uang, Allah yang ngasih lewat orang lain. Nah, terus ya masalahnya ini kan Yakin, dalam nggak kondisi punya tidak uang. punya apa-apa dia. Dia berobat ke sini habis nggak punya harta apa-apa. Makanya dia tak tampung di sini. Tak tampung, tak obati sampai sembuh. Iya, kata Allah jangan takut, kamu nggak punya uang, minta aja sama Allah, doa. Besok Nah, dikasih. terus tolong habis sholat 5 waktu selesai, mari habis dzikir, habis wirid, kita langsung sujud sama Allah. Tapi buat kita doain kaplingan kita. Oh, Paham? Rumah kita yang ada di bumi nanti di kubur kita. Al-Fatihah 3 kali. Memintalah sama Allah untuk surga kita di alam kubur kita. Insya Allah yang namanya kaplingan yang ada yang nantinya kita tempati adalah sudah tabungan kita, kenyamanan kita. Dengan Al-Fatihah itu memohon sama Gusti Allah, insya Allah akan nyaman. Jauh dari jepitan itu tadi, jauh dari siksaan yang itu tadi. Insya Allah Semoga surga Firdaus ya Bu. ya, Amin. insya Allah. Amin. Jadi kita menunggu hari akhir datang, kita tidur nyenyak, tidak disiksa oleh dukun. Begitu maksud saya. Itu adalah insya Allah itu adalah kaplingan kita yang namanya masa depan kita untuk kedepannya kita. Gak ada yang rimo kecuali bumi. Bojo sing tak sayang dicinta waya mati. Ayo cepetan nang kuburan padahal urung 1 jam wis kumpul ngomong ganggu. Padahal sayang prepak. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Setelah selesai sholat, tutup doa terus dibangun. Iya. 3 Sujud. kali. Berdoa dulu sama Allah, minta sama. Ingat, jangan menyembah apapun walaupun ke bumi, jangan disembah bumi. Ini tak ceritakan lagi. Kamu berdua akan aku panggil ibu bumi, biar tahu kamu semua. Kamu juga tidak akan tahu. Assalamualaikum ibu bumi. Datanglah padaku.
lihat. Sudah, kamu jangan lari dulu. Serem. Jadi ini ibu bumi berupa manusia, tapi semuanya ada. Laut ada, gunung ada, semua ada. Itu ada gunung. Apa sebenarnya? Lah itu. Memang serem. Ada binatang, ada semua. Itulah di ibu. Assalamualaikum. Sudah tahu? Alhamdulillah. Diam, Dek. Assalamualaikum sahabatku angin. Datang. Rupa angin. Jadi ini rupa sebangsa kayak manusia, tapi berbentuk angin. Muter-muter dia seperti angin, tapi berbentuk manusia. Iya kan? Sebelah kanan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Air. Iya, air guys. Ini seperti Airnya jernih. ya. Jadi insya Allah assalamualaikum. Insya Allah mereka selalu bersama aku. Bila mana aku membutuhkan atau apa, insya Allah saya berkomunikasi sama mereka. Makanya mereka semua bila mana ada apa-apa harus dikasih petunjuk. Ini sih kamu berdoa. Kemarin dia bilang, Ningsih sahabatku kumpul sama aku semua. Laut, gunung, bumi, angin, semuanya pokoknya kumpul sama aku. Ningsih, aku murka yang namanya laut. Ningsih, aku murka sama perbuatan manusia. Sebetulnya aku nyaman dan sejuk di dalamnya laut. Tapi apa? Dengan perbuatan manusia yang hina dan hina dan hina, aku ingin memurka sama mereka semua. Aku ingin menelan semua mereka. Aku tidak peduli entah itu baik, entah itu orang baik, entah itu orang jelek, orang maksiat, akan aku serang Iya, semuanya. Bu Ning Dajjal Karena udah nggak apa? kuat, pengen Karena keluar. ya, karena apa? Dengan adanya mereka kebanyakan maksiat yang dilakukan, maksiat yang dibanggakan, Dajjal mau keluar. Udah, Bu. Dajjal sudah dekat sekali mau keluar. Jadi bantulah mereka agar mereka kembali lagi ke Islamnya lagi. Itu yang namanya laut. Yang namanya gunung, dia cerita sama aku. Ningsih sahabatku, kamu tahu, aku kelihatannya menjulang tinggi untuk semuanya. Padahal aku ingin lepas, perutku ingin muntah melihat mereka. Kalau mereka, pokoknya kalau kita komunikasi itu mengerikan. Jadi aku bisanya Allah, nggak ada yang lain. Doa yang lain lupa semua kalau berhubungan dengan mereka. Angin juga begitu. Jadi mereka itu, maaf kita semuanya, ibaratnya kita semua perbuatannya begini, alam tidak terima. Alam semua tidak terima. Karena apa? Karena Dajjal sudah tidak kuat di dalam dan matanya sudah lebar. Iya. Matanya Dajjal sudah lebar, dia mau keluar. Anak buahnya Dajjal sudah menyebar di mana-mana. Makanya fitnah sangat merajalela sekarang. Orang fitnah sudah los-losan, tidak ada tepeng-tepengan, tidak ada kaling-kalingan, karena anak buahnya Dajjal sudah melebar. Jadi monggo kita selalu mawas diri, mendekatkan diri sama Allah. Mudah-mudahan YouTube ini bermanfaat untuk semuanya. Mudah-mudahan mereka semua anak cucu kita agar melihat dan agar bisa bertobat kepada Allah lagi. Saya juga belajar sama, saya juga tidak pinter, saya bodoh, saya nggak bisa seperti semuanya. Insya Allah kita sama-sama belajar. Makanya saya kalau pengobatan nggak keluar-keluar, seringkali saya dibejang dulu. Kata kemarin nggak keluar-keluar sama Rasul saya dimarahi. Terus saya sering dimarahi, nggak sering disanjung-sanjung. Kamu salah. Saya telat sholat aja disodok. Sakit. Aku gitu kan. Jadi memang yang kita adalah semua. Iman kita adalah semua. Mudah-mudahan kita sama Gusti Allah selalu diberi yang namanya selalu dilindungi dan selalu dijaga luar dalam kita. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang terpilih disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita selalu
selalu Allah berikan yang terbaik. Al-Fatihah. Ya Allah, berikanlah mukjizatnya Al-Fatihah ya Allah. Al-Fatihah. Ya Allah, Engkau berikan barokahnya Al-Fatihah ya Allah. Al-Fatihah. Ya Allah, kita selalu salah. Kita selalu salah. Berilah petunjuk dari Al-Fatihah. Al-Fatihah. Itu ya Bu, mudah-mudahan kita Bapak Ibu mendapatkan barokahnya Al-Fatihah, mendapatkan namanya mukjizatnya Al-Fatihah, mendapatkan selalu petunjuk dari Al-Fatihah. Insya Allah kita akan selalu benar dan benar di jalannya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Lanjut, ayo. Bapak jangan kaget, walaupun mbaknya ini pingsan atau apa, bukan orangnya. Ya itu tadi, karena diserang sama musuhnya gitu loh. Karena aku ini memang nggak bisa masuk rumah selama 3 bulan. Please, enakan. Foto dia. Sip. Dari mana? Malang. Malam banyak. Kirain ke Kalimantan. Tahu Pak? Lah kok anu lek miris yo kandel-kandel. Tipis-tipis. Wipis. Ya percuma lek kandel-kandel ngono. Gak ada khasiatnya. Anaknya sampai anaknya tahu kan ilmuku dari Rasul apa saja. Tanya aja. Anak sampai anaknya tahu. Tahu kamu Dek? Sangat tahu. Ilmunya dari Rasul apa saja yang diberikan sama aku. Saya kalau di Jakarta kan diundang ada ulama yang mengundang saya. Cuma minta doa. Jadi tahu ilmunya aku. Ini ceritakan ilmu ben iki gak dikoroki aku dikira duwe jin. Ada seorang burung merak. Ya. Seorang burung merak di belakang. Besar banget. Jadi saya dilihat kayak punya sayap. Itu adalah Al-Fatihah. Jadi kayak punya sayap. Dia itu yang bila mana ada sampir datang, ya dia itu yang lepas. Allahu Akbar.
Tapi Allah. warnanya putih. Allah. Jadi kan kalau aparatnya kayak yang berserban putih banyak banget. Yang berserban putih itu adalah ibaratnya ulama-ulama yang telah meninggal itu juga yang ibadah ceritanya begitu. Jadi orang jadi kalau di kota langkah itu. Oh, tahu sendiri kan sekarang. Lah ya aku mengeluarkan makan setan yang saya keluarkan jin. Terus aku duit jin malah. Belum masih banyak. Belum masih banyak. Belum masih banyak. Dikira langsung keluar. Ngolok lagi apaan lu? Takut lu? Keluar! Main lu sama gue? Main yuk! Berani kamu main sama dia? Mana ya? Mau diajar? Mau diajar? Gue ajar yuk! Lu gak keluar-keluar, angus lu sama Ibu Ningsih. Apa lu liat-liat doang? Itu lebih dekat itu. Takut. Hah? Aduh, dukung lu mah apaan? Gak berani ngomong deh. Dikunci mulutnya. Ngomong apa? Tadi teriak-teriak. Cemen amat. Gak usah kalau lu mau munculin wujud asli gak takut gue. Udah biasa mah liat kayak gitu. Borong lagi gak usah cantik. Enggak, sama sekali. Tua bakal. Mati juga gak jelas kenapa matinya. Mati gak jelas ya? Gak jelas. Iya. Mau aja lu dimanfaatin, udah hidup lu susah di dunia, di akhirat susah. Malah sekarang juga menyakiti orang. Iya. Tolol dia. Tolol banget. Kalau kamu? Kalau kamu? Kalau kamu kakak sama dong. Kamu nyeramain dia. Kamu sendiri juga nyakiti orang. Lah iya, lama gue. Kamu gak coba gak perlu nyakiti orang, kasihan dia. Tapi sayang sih sama anak ini. Kalau sayang, kalau sayang ya jangan dimasuk di badan, keluar aja. Itu kalau kamu sayang. Kalau gini kamu nyakiti, gila nih nanti anak. Kalau dia pingsan, kamu apain? Wah, jadi gila kamu. Juga Lah iya, sama dengan itu kamu udah bener. Makanya kalau sama aku jangan macam-macam, aku gak peduli sama siapa aja. maaf. Ya nggak ada lah namanya demit baik, mana ada demit kok baik. Kalau kuning ya daftarnya di demit. Mana? Kamu terserah, kamu mau keluar enggak daripada kamu susah. Itu nanti tak kasih air diminum anak ini. Bukankah kamu tambah terbakar nanti? Mikir-mikir, keluar aja. Keluar nggak bermanfaat. Aku takut. Takut sama siapa? Sama siapa? Saya menyuruh kamu. Sama kamu ya disuruh dukun, mau ceramah, pedes, kurais. Ketawa ya, sama ketawanya. Tambah lagi coba lagi. Dipelet lagi, dipelet. Ih, nggak dapet jodoh lu ntar. Ih, jelek banget muka lu. Foto begitu karang. Mereka. Kamu bisa marah-marahin dia, kamu sendiri juga sama. Enaknya gimana? Kamu urusan sama aku? Enggak usah. Kamu gak tak sakiti, keluar aja. Ya, biar dia nggak pingsan-pingsan. Kamu di sini aja. Jaga anak ini. Kamu jadi apa jaga-jaga manusia? Wong dia aja sempurna daripada kamu. Kok aneh-aneh kamu ini? Takut sama dukun? Di sini aja kamu, nggak usah pulang. Di sini aja, sekitar Kuning saja. Siapa ngejar gak berani lah masuk sini. Alah, kamu dikasih tahu. Ayo, met sini semua. Sini. Nah, lihat. Nih. Ini santet-santet dari sini yang tak keluarkan dari orang-orang. Dia malah bangga di sini. Dapat doa dia baru. Udah ya? Mana kak sayang? Jadi kamu di sini. Mau? Lihat. Kenapa nggak mau? Kenapa? Enggak. Enggak, kenapa? Nanti kalau
misalnya aku pergi, ntar anak ini ada yang suka, banyak yang suka gimana? Aku tahu tugasmu apa di badan ini. Agar anak ini tidak laku kan? Iya enggak? Enggak, iya enggak? Iya Ya, lah iya enggak? Jangan ya. Jangan ya. Ayo. Allah. Iya keluar. Lepas. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah.